Oke, bila kita tengok apa benda hukum Mendel ni. Ya, oke. Let's restart. Let we start. Let's begin maybe ya. Oke, bila kita orang boleh tengok nih, ini catatan saya last time lagi ya, dah catat. Oke, saya nak bacakan dekat korang ya. Ya, hybridisasi. Oke. If I tell about hybridisasi, what do you think? Of course, it's about law, Mendel law. Oke, kita bahas satu yang pertama. Hibridisasi itu adalah apa? Persilangan. Kedua, parental ada apa? PPT, induk. Terus ada filial. Filial itu anak. Terus alel. Alel itu variasi dari gen yang ada di kromosom homolog. Terus ada genotip, fenotip. Tahu kan genotip? Genotip itu adalah sifat yang tidak yang tampak, sifatnya nggak tampak. Terus ada fenotip itu adalah sifat yang tampak. Oke, semua contohnya pasti kalian udah tahu. Sorry ya, udah saya kasih tahu, sorry ya. Terus ada hukum satu Mendel. Bunyinya gimana bang? Oke, saya bacain. Ketahu bingung lah. Kita langsung ke contohnya aja. Contohnya itu dibuktikan lewat persilangan monohibrid. Oke, monohibrid itu apa? Ada monohibrid, asal kata mono. Mono itu satu, hibrid persilangan. Monohibrid satu persilangan. Bener gak sih? Sorry, bukan satu persilangan tapi satu sifat beda. Oke, beda-beda. Sifat yang dimaksud adalah seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, dan lain-lain. Contohnya itu kayak gini. Nih, tengok. Kau punya mata tuh, punya mata tak? Nah, paham tak? Aku pun tak paham macam mana nak ajar korang. Tapi yang paling penting adalah bingung. Saya juga bingung. Ayo tanya. Ada hukum Mendel 2. Bunyinya gimana bang? Oke. Bunyinya itu seperti ini. Pasangan alel dari gen ya, yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Kita langsung masuk ke contoh persilangan dihibrid. Oke. Hukum 2 itu bisa diamati adalah persilangan dengan, jadi persilangan dihibrid itu persilangan dengan dua sifat beda. Tujuannya biar apa? Biar tahu pewarisan dua sifat beda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama kayak induknya atau tidak. Biar apa? Apakah hasilnya itu selalu sama enggak? Struktur organisasi sama enggak? Ininya sama enggak? Itu. Terus contohnya tuh ada di persilangan dihibrid. Apakah di monohibrid? Nggak ada. Nggak tahu, nggak dicatat. Nggak tahu. Yuk ya. Biji bulat. Contohnya itu biji bulat. Terus warnanya kuning. Dikawinin sama biji kisut. Biji yang kisut dan hijau pula. Terus Mendel pun mengamati bahwa semua keturunan pertamanya yang disimbolkan dengan F1. Ingat F1, F itu anaknya. Terus atau panjangnya itu filial. Oke, lanjut. F1 menghasilkan biji bulat warna kuning. Artinya apa bang? Artinya sifat yang dominan dari dua induk tersebut adalah biji bulat kuning. Yang dominannya itu yang bijinya tuh bulat kuning pula. Kan? Ya betul, biji bulat kuning itu yang dominan. Emang itu fungsinya. Terus Mendel melakukan penyerbukan sendiri, diserbukin tuh. Tahu kagak artinya diserbukin? Lu bahas di chapter YouTube yang lain aja kali. Gak usah ke gua. Skip aja video gua. Terus pada keturunan F1 jadi untuk PA. Apa PA? Gak ngerti. Iya, gua juga ngerti. Gua catatnya gitu. Gua catatnya dari ChatGPT. Enggak ChatGPT, tapi dari website. Emang gua gak bisa nulisnya ya. Pusing banget. Terus tuh ternyata F2 yang didapatkan bervariasi. Jadi dari F1 itu menghasilkan F2 dan yang didapatkan daripada F2 itu bervariasi. Terus mendapatkan 4 sifat yang berbeda, yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau dengan rasio 9:3:3:1. Paham gak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dan disclaimer ya, itu penjelasan saya itu cuman ya setahu akal-akalan gue aja gitu, nggak harus percaya semua.